Sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon Jumat 13 September 2024 lalu. Suasana haru sempat terekam saat dua saksi kunci, yakni Dede Riswanto dan Liga Akbar, meminta maaf kepada 6 terpidana. Seperti diketahui, di ruang sidang, Dede membacakan surat pernyataan bahwa ia dipaksa dan diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi dalam kasus Vina Cirebon. Pernyataan tersebut sontak membuat 6 terpidana berpeluang untuk bebas atau menang PK. Namun, di sisi lain, pernyataan itu juga mau tak mau menjadi semakin menyudutkan Ibtu Rudiana. Untuk mengetahui peluang 6 terpidana dapat bebas, maka inilah 5 peluang 6 terpidana bisa bebas, versi Cumi Top 5. Dua saksi kunci kasus Vina Cirebon, yakni Dede Riswanto dan Liga Akbar, secara terang-terangan meminta maaf kepada 6 terpidana dalam sidang lanjutan PK yang digelar beberapa waktu lalu. Ia diketahui Dede Riswanto dan Liga Akbar mengakui bahwa mereka telah memberikan keterangan palsu pada tahun 2016 dan mengakui bahwa mereka melakukan hal tersebut lantaran diarahkan oleh seseorang yang diduga Ibtu Rudiana. Lantas, seperti apa permintaan maaf Dede Riswanto dan Liga Akbar terhadap 6 terpidana? Dan seperti apa reaksi pihak Ibtu Rudiana saat dua saksi kunci menyatakan hal tersebut? Tadi Liga Akbar dan Dede juga minta maaf kepada 6 terpidana di persidangan ya Pak? Iya, betul. Mereka minta maaf karena atas kesaksian Dede dan Liga Akbar, mereka anggap akibat kesaksian mereka inilah yang membuat mereka para terpidana ini ada di dalam penjara dan menerima vonis umur hidup. Menurut saya sidang tadi itu udah klimaks ya. Dengan minta maaf di depan sidang, ya bayangin, coba itu kan sudah salah satu menurut saya satu atau pertunjukan atau satu yang luar biasa yang ditunjukkan oleh para Liga Akbar dan Dede ya, diakui dan mereka katakan saya minta maaf. Dan memang di dalam rangkaian peristiwa yang sungguhnya terjadi, ya, bahwa Aep dan Dede yang mengaku melihat kejadian itu dikuatkan Liga Akbar. Liga Akbar dan Dede sudah mengaku bersalah dan mengatakan itu bohong kejadiannya. Hari ini mereka minta maaf, maka kesaksian yang menghukum mereka ini hanya tinggal keterangan seorang Aep. Apa bisa? Enggak ada masalah mau 1000 saksi pun mereka ajukan. Saksi itu kan kekuatan pembuktiannya cuma 1. Nilainya 1 gitu loh. Sebagaimana diatur dalam pasal 184 itu, alat bukti itu ada 5. Yang pertama keterangan saksi nilainya 1. Yang kedua keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Jadi walaupun 1000 saksi itu ya nilainya cuma 1, nanti persesuaiannya dengan hakim. Ya hakim akan melihat apakah ada persesuaian antara keterangan saksi dengan bukti lainnya gitu loh. Itu nanti akan dipantau dan diperiksa oleh majelis hakim gitu. Enggak ada strategi, kita juga nggak takut. Ngapain kita takut? Itu kan upaya hukum yang dilakukan mereka, ya silakan saja gitu loh. Karena itu memang dijamin oleh undang-undang. Pengakuan 6 terpidana bahwa mereka mendapatkan penganiayaan hingga terpaksa mengakui perbuatan yang mereka tidak lakukan terhadap Vina dan Eki tampaknya menjadi salah satu peluang 6 terpidana dapat bebas dari vonis hukuman penjara seumur hidup. Namun, di sisi lain, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, berargumen bahwa hal tersebut adalah karangan semata demi 6 terpidana dapat bebas dari vonis hukumannya. Lantas, seperti apa pernyataan tegas bahwa 6 terpidana dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya? Dan seperti apa reaksi pihak Ibtu Rudiana? Pengakuannya begitu, pengakuannya karena para terpidana juga pemohon PK
sudah mengatakan bahwa BAP mereka sudah jadi dan mereka nggak tahu apa jalan ceritanya, main tanda tangan aja, tinggal tanda tangan, kalau nggak tanda tangan disiksa. Itu tuh mereka mendapatkan tekanan, mendapatkan penganiayaan, siksaan. Itu kan karang-karangan dia aja, itu pandai-pandai dia aja itu. Ini kan semua ini kan mereka karang-karang agar menjatuhkan harkat dan martabat Rudiana. Saya kira itu hal yang menurut saya terlalu lebay gitu loh. Buktinya mereka sudah lapor propam, nggak terbukti laporan mereka terhadap Rudiana. Jadi itu pandai-pandaian aja biar perkara ini makin wow gitu loh. Saya kira ini hal yang biasa aja gitu. Bertepatan karena pelapornya itu sebagai anggota polisi, jadi ini digoreng-goreng gitu loh. Nah, sehingga mereka melakukan perlawanan terhadap anggota polisi ini. Menurut kuasa hukum 6 terpidana Jutek Bongso, pada 2016 silam, 6 terpidana tidak pernah mendapatkan pendampingan hukum. Menurut Jutek Bongso, seseorang yang mendapat ancaman hukuman pidana di atas 5 tahun wajib mendapatkan pendampingan hukum. Sehingga hal tersebut pun dapat menjadi peluang 6 terpidana mendapat pertimbangan hakim untuk bebas dari vonis hukumannya. Lantas, seperti apa pendapat kuasa hukum 6 terpidana terkait pendampingan hukum yang tidak diberikan? Di dalam sistem acara pidana kita ini ada sistem Miranda Rules yang diadopsi di sistem acara pidana kita ya, yaitu di 164 pasal 164 56 ya, itu jelas bahwa di mana bahwa para tersangka ya yang diancam hukuman di atas 5 tahun apalagi di atas 15 tahun wajib didampingi penasihat hukum. Kalau tidak ada, ya maka batal demi hukum. Menurut kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, usai Dede Riswanto dan Liga Akbar mengakui bahwa mereka telah memberikan keterangan palsu, semua konstruksi hukum harusnya telah runtuh. Menurut Jutek Bongso, kini tersiksa kesaksian Aep yang dinilai seharusnya menjadi bahan pertimbangan hakim untuk membebaskan 6 terpidana. Lantas, seperti apa pandangan Jutek Bongso terhadap saksi Aep? Dan seperti apa pula pandangan pihak Ibtu Rudiana? Menurut saya sudah runtuh konstruksinya. Ya kalau hakim PK nanti masih tidak mengabulkan permohonan PK ini, menurut saya ya saya nggak tahu mau ngomong apa lagi, mau jadi apa negara kita. Bukan kita mendahului apa putusan hakim ya, tapi secara konstruksi hukum logikanya ya secara hukum begitu menurut saya. Mereka dituduh melakukan satu tindak pidana pembunuhan berencana yang dilihat oleh Aep, Dede, dan juga Liga Akbar. Kalau prediksi itu saya bukan ahli nujum dan saya bukan dukun sehingga kita tidak bisa memprediksi. Akan tetapi dari segi bukti-bukti nopum itu ya haruslah ditolak dan kita bersesuaian juga dengan jaksa penuntut umum yang menolak nopum mereka karena itu bukanlah nopum dan itu bukan keadaan baru dan luar biasa. Kenapa saya bilang itu bukan nopum? Nopum itu adalah bukti baru. Kalau memang buktinya itu sudah pernah diperiksa, sudah pernah diteliti, itu bukanlah bukti baru. Bukti baru itu sama sekali belum pernah diperiksa ataupun baru diketemukan gitu loh. Nah, yang baru diketemukan yang mana nggak ada gitu loh. Seperti keterangan Liga Akbar, Dede, mereka kan sudah pernah dimintai keterangannya, sudah diperiksa. Jadi itu bukanlah nopum. Sehingga karena memang itu bukan nopum sebagaimana diatur dalam pasal 263 haruslah dikesampingkan oleh majelis hakim PK karena tentunya itu merupakan adalah bukti-bukti yang dulunya yang sudah lama tapi dijadikan sebagai bukti lagi gitu loh. Saya kira itu bukanlah bukti baru dan itu bukanlah keadaan yang luar biasa seperti itu. Beberapa novum dan saksi yang telah dihadirkan dalam sidang PK dinilai semakin menyudut bahwa kematian Vina Cirebon disebabkan oleh kecelakaan, bukan pembunuhan seperti yang selama ini digembar-gemborkan. Hal tersebut dinyatakan langsung oleh kuasa hukum 6 terpidana Jutek Bongso. Lantas, seperti apa keyakinan Jutek Bongso terhadap novum dan saksi yang mereka miliki? Kalau pedang samurai itu dihadirkan, menurut saya kami pun nggak bisa berkata-kata, tapi kan nggak ada. Batu itu kalau dipakai menimpuk, ada nggak ininya DNA-nya?
baju yang kata apa mereka pakai hadirkan, ada nggak bekas tanahnya, tanda-tanda betul mereka ada di tanah kosong, diperkosa dan dibunuh di sana? Nggak ada semua. Itu yang membuat kami yakin bahwa peristiwa itu sesungguhnya tidak ada. Makanya kami hadirkan ada klaster yang namanya klaster kecelakaan, dan melihat si Adi ini dan juga Ismail ya melihat bahwa itu peristiwa kecelakaan, juga dilihat yang lain termasuk yang punya helm dan cocok dengan barang bukti yang ada dan keadaan tubuh mereka. Menurut saya udah selesai ini sebenarnya. Ada saksi yang melihat bahwa itu bukan peristiwa pembunuhan. Barang bukti dan juga keadaan mereka menunjukkan memang ini sebenarnya adalah kecelakaan. Ya, contohnya lukanya banyakkan di sebelah kanan. Motornya rusak di sebelah kanan. Para saksi yang melihat kecelakaan, mereka jatuh betul-betul lihat sebelah kanan, tangannya sampai patah dan sebagainya. Menurut saya sudah selesai lah konstruksi hukumnya, nggak ada lagi yang memberatkan mereka untuk di dalam ini menjadi peristiwa pembunuhan gitu. Ya kalau menurut saya lihat dari baik termohon maupun majelis hakim yang memeriksa, saya pikir sudah tidak bisa berkata-kata ya dengan fakta keadaan yang kita hadirkan. Ya, karena ini menyangkut nyawa, menyangkut nasib orang. Kita jangan pakai main-main, dan menurut saya ini sangat serius kami tangani, bahwa kita harus melihatnya bahwa peristiwa ini sungguh memilukan. Ya, kami harap ini peristiwa yang terakhir yang ada di negara kita yang kita cintai. Mari kita berbenah sama-sama dari semua institusi penegak hukum yang ada untuk membenahi supaya ke depan ini tidak terjadi. Bukti apa yang membuat para terpidana ini menganggap adanya hal yang luar biasa sehingga dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon ataupun Mahkamah Agung Republik Indonesia? Tentunya ini harus dikaji. Nah, dari bukti yang diajukan mereka itu seperti keterangan daripada saksi Liga Akbar dan keterangan dari bukti visum itu bukanlah novum, karena keterangan daripada saksi Liga Akbar itu sudah pernah dimintai keterangan dahulunya di dalam persidangan Pengadilan Negeri Cirebon. Harapan keadaannya ya kita serahkan semuanya kepada para penegak hukum, dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara dan memeriksa perkara ini, dan saya kira jaksa penuntut umum dan penyidik profesional dalam menyelesaikan perkara ini. Tentunya kita berharap siapapun itu, para pihak manapun harus menghormati hukum dan tunduk kepada hukum.